Assalamualaikum, bertemu lagi hari ini dengan Bu Guru. Kita hari ini akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, 5, dan 6. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai kerjasama di lingkungan sekitar. Pada dasarnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, di sini ada contoh yang sudah Ibu tuliskan, baik contoh bekerja sama untuk di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, contohnya apa saja? Bekerja sama di lingkungan rumah, misalnya bekerja sama dalam membersihkan rumah, adik menyapu lantai, kakaknya mengepel, atau juga bekerja sama dalam memasak. Misalnya kalian sendiri membantu ibu untuk mengupas bumbu-bumbunya seperti bawang putih, bawang merah, memotong sayurnya, lalu ibu yang mengolahnya, menggoreng misalnya menggoreng lauk, memasak sayurnya. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Lalu kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya piket, membersihkan kelas. Tentunya kalian tidak mungkin membersihkan seorang diri, pasti kalian juga membersihkannya bersama dengan teman lain. Nah, ada yang menyapu, ada yang mengepel, sehingga pekerjaan itu cepat selesai. Dari contoh tersebut sudah bisa kita bayangkan ya manfaat kerjasama apa saja. Misalkan yang pertama, pekerjaan yang sebenarnya berat terasa menjadi ringan karena dikerjakan oleh banyak orang. Yang kedua, tercipta hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama manusia. Yang ketiga, dapat memperkuat hubungan kekeluargaan. Yang keempat, tercipta kerukunan. Dan yang kelima, menghemat waktu dalam bekerja. Nah, di sini ada contoh gambar kerjasama di lingkungan masyarakat. Dari gambar nomor 1 sampai nomor 5, kalian bisa melihat dan bisa mempelajarinya sendiri. Misal yang nomor 4 itu kegiatan kerjasama ronda. Kerjasama dengan masyarakat untuk mengamankan lingkungan sekitarnya di malam hari. Gambar yang nomor 5 itu adalah bekerja sama membersihkan lingkungan. Ada yang mengangkat tong sampahnya, ada yang menyapu, ada yang menata pot-pot bunganya. Nah, itu banyak sekali contoh kerjasama yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan lagi selanjutnya. Pembelajaran kelima adalah belajar tarian Bungong Jumpa. Tarian Bungong Jumpa ini ada 4 gerakan dasar. Di sini ada gambarnya ya. Gerakan yang pertama yaitu tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 4 kali 8. Lalu gerakan yang kedua, kalian bisa menyimak gambarnya dan juga keterangannya. Ya. Ada gerakan yang ketiga, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah lagi. Ketika tepuk atas, badan diangkat, hitungannya 4 kali 8. Gerakan yang terakhir, gerakan yang keempat. Nih, kira-kira bisa membayangkan ya gerakannya dan mungkin kalian bisa mempraktekannya di rumah. Ini yang gerakan keempat seperti ini. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian dengan hitungan
2 kali 8. Nah, itu tadi adalah contoh gerakan dasar tarian Bungong Jumpa. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada kerukunan antar umat beragama. Nah, tentunya kita tinggal di lingkungan yang beragam. Tidak hanya kita yang beragama Islam saja, mungkin ada tetangga kita atau saudara kita yang berbeda agama, misalnya ada yang berbeda Kristen atau Katolik, banyak ya, ada mungkin juga Hindu dan Buddha. Nah, menyikapi hal tersebut tentunya kita tidak boleh saling mencela atau saling mengejek, merasa bahwa diri agama kita yang paling benar, itu tidak boleh. Nah, lalu hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua, selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun dan tetap tanpa melihat status orang tersebut. Yang terakhir, hormati selalu orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Hal-hal tersebut adalah salah satu contoh untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan kita. Nah, pembelajaran yang keenam, pembelajaran yang terakhir. Dalam buku paket ada judul bacaan yang berjudul Perbedaan Bukan Penghalang. Di situ diceritakan bahwa Udin, Edo, dan Beni tetap bersahabat meskipun latar belakang budaya mereka berbeda-beda. Bahkan agama mereka pun berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Tetapi mereka tetap bersahabat, rukun, tidak saling mengejek, tidak saling mencela, dan mereka tetap bisa bekerja sama baik di sekolah maupun saat mereka bermain bersama di rumah. Nah, yang terakhir, dari bacaan tadi, perbedaan bukanlah penghalang, kita bisa belajar membuat ringkasan. Nah, bagaimana cara membuat ringkasannya? Kalian bisa membuka di buku paket halaman 126, buku tema 1 ya. Di situ cara membuat ringkasan ada 4 cara, yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utamanya. Nah, mencatat gagasan utama, kemarin masih ingat kan bagaimana cara mencari gagasan utama atau gagasan pokok itu sama saja ya. Gagasan utama sama saja dengan gagasan pokok, kemarin sudah belajar ya. Terus yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Kalian bisa membuat ringkasan dengan kalimat kalian sendiri tanpa mengurangi makna dari cerita yang kalian ringkas atau bacaan yang kalian ringkas. Dan yang keempat adalah ketentuan tambahan. Kalian bisa mempelajarinya lagi lebih dalam pada buku paket halaman 126 buku tema 1. Nah, kiranya cukup sekian pelajaran kali ini. Dengan demikian, materi tema 1, subtema 2 sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, memakai masker jika kalian ingin bepergian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.